Baik, berjumpa kembali di channel Bukit Wijaya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan materi terkait dengan hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Sebelumnya jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Kita mulai saja bahwa untuk pembelajaran kita itu merupakan bagian menjadi dua. Yang pertama ada komponen dasar, di mana sasaran dari pembelajaran kita itu adalah yang pertama menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian komponen dasar terkait dengan keterampilan itu adalah membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi pembelajaran kita akan mulai dari pengertian fisika, kemudian cabang-cabang ilmu fisika, hakikat ilmu fisika, syarat pengetahuan ilmiah, metode ilmiah, karakteristik metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, K3 atau keselamatan kesehatan kerja, dan peran fisika dalam kehidupan. Nah, kita mulai dari yang pertama, pengertian ilmu fisika. Nah, ilmu fisika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya alam, di mana ilmu fisika merupakan salah satu cabang dari ilmu sains atau IPA yang mempelajari sifat dan gejala alam, mempelajari materi, energi dan fenomena alam, mempelajari fenomena makro dan mikro, kemudian mempelajari perilaku dan struktur benda mati, dan salah satu sebagai dasar dalam pengembangan iptek. Kemudian selanjutnya cabang-cabang ilmu fisika. Jadi ilmu fisika itu memiliki beberapa cabang ilmu. Nah, di antaranya adalah yang pertama mekanika. Jadi mekanika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dan penyebab gerak, di mana kita bedakan menjadi dua, ada kinematika dan ada dinamika. Jadi kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhitungkan penyebabnya, sedangkan dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhitungkan penyebabnya. Kemudian ada bagian yang kedua, fisika kuantum. Nah, fisika kuantum ini adalah fisika yang mempelajari tentang atom dan subatom. Kemudian berikutnya ada mekanika fluida. Nah, mekanika fluida ini adalah mempelajari tentang bagaimana sifat gerak zat cair dan gas. Kemudian ada cabang elektronika. Nah, elektronika ini adalah cabang fisika yang mempelajari tentang elektron, muatan listrik, dan berbagai hal yang berkaitan dengan listrik. Kemudian ada termodinamika. Nah, termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang energi dan perpindahan panas. Kemudian ada optik geometris. Nah, ini yang mempelajari tentang bagaimana sifat cahaya serta alat-alat optik. Kemudian ada astronomi, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dan benda angkasa. Dan kemudian ada fisika medis. Nah, fisika medis ini adalah gabungan antara biologi dan fisika yang kita kenal dengan biomekanika, biooptik, dan biolistrik. Nah, nanti di masing-masing kemungkinan kita akan pelajari di beberapa tingkat ya. Dan salah satunya kalau di kelas 10 itu kita akan fokus kepada materi mekanika. Oke, kita lanjutkan. Nah, hakikat ilmu fisika. Jadi sebenarnya fisika itu adalah ilmu alam. Itu yang mempelajari berbagai fenomena tentang alam. Nah, kita akan bedakan hakikatnya menjadi tiga, yaitu yang pertama ada produk, kemudian ada proses, dan ada sikap. Nah, hakikat ilmu fisika terkait dengan produk itu yang kita kenal dengan body of knowledge. Itu adalah kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala alam. Ya, seperti contohnya misalnya fakta, teori, konsep, prinsip, hukum, rumus, dan model. Itu adalah bagian dari hakikat ilmu fisika produk. Kemudian hakikat ilmu fisika proses. Proses atau way of investigation itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk menyusun pengetahuan, yaitu salah satunya adalah melalui metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, fisika sebagai sikap, way of thinking. Itu adalah bagaimana fisika itu memberikan sebuah arah, ya, sebuah jalan tentang dengan
sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu yang pertama adalah jujur, rasa ingin tahu, rasa percaya, kemudian tertib, teliti, objektif, terbuka, disiplin, maupun bekerjasama dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah merupakan efek fisika yang merupakan suatu proses yang menjadi tiang utama dari ilmu fisika itu sendiri. Nah, kemudian kita dengan syarat pengetahuan dikatakan ilmiah. Jadi sebuah pengetahuan dikatakan ilmiah itu ada 4 syarat. Yang pertama adalah bersifat objektif. Objektif adalah pengetahuan sesuai dengan objeknya yang dapat dibuktikan dengan pengamatan, tidak berdasarkan atas persepsi peneliti atau orang lain. Kemudian yang kedua metode itu adalah pengetahuan dapatkan dengan melakukan cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Kemudian yang ketiga sistematis adalah tersusun dalam sistem, tidak berdiri sendiri, yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir berlaku umum jadi pengetahuan berlaku untuk semua orang dan dapat dibuktikan oleh siapapun dengan langkah yang sama. Oke, kita lanjut. Metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah atau scientific method itu merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan hipotesis. Nah, metode ilmiah adalah cara mengungkapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Nah, karakteristik dari metode ilmiah itu ada 5. Yang pertama kritis. Kritis artinya adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian logis, dapat memberikan argumentasi ilmiah. Objektif artinya dapat dicontoh ilmuwan lain dalam studi yang sama. Empiris didasarkan pada fakta di lapangan. Dan konseptual, itu hanya proses penelitian mengacu pada konsep dan teori. Kemudian langkah-langkah metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ada 7. Yang pertama identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Itu adalah merupakan kegiatan memilih masalah yang akan diteliti. Jadi sebelum seorang melakukan penelitian itu harus mengetahui dulu apa masalahnya. Nah, salah satunya dengan studi pendahuluan atau studi kasus. Seperti apa sebenarnya masalah yang terjadi di lapangan. Nah, baru disana akan menemukan masalah. Kemudian yang kedua, setelah masalah ditemukan, merumuskan masalahnya. Jadi memperjelas batasan masalah yang akan dilakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, pengumpulan informasi. Nah, jadi setelah masalah itu jelas ditemukan, barulah dilakukan dengan langkah bagaimana caranya supaya memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, dan penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilanjutkan atau yang akan dilakukan. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan informasi, itu baru dilanjutkan dengan pengajuan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara dari penelitian yang akan diajukan. Kemudian setelah hipotesis diajukan, baru dilakukan dengan melakukan eksperimen, yaitu melakukan kegiatan yang dengan tujuan menguji hipotesis dengan variabel, yaitu ada variabel bebas, ada variabel terikat, kontrol dan pengganggu. Nah, jadi artinya apa yang menjadi tujuan dari penelitian itu, apa yang menjadi permasalahan dari penelitian itu dilakukan kegiatan ke lapangan yang namanya kegiatan itu adalah untuk menguji hipotesis. Kemudian analisis data. Jadi setelah proses eksperimen dilakukan, maka dilakukan dengan analisis data, di mana datanya itu bisa berupa kualitatif atau deskripsi dan juga berupa angka atau kuantitatif. Nah, dari data itulah maka akan dibandingkan dengan kriteria dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian setelah berhasil membandingkan antara kriteria, kemudian membandingkan dengan hasil, kemudian mengajukan proses uji hipotesis, maka terakhir akan dilakukan kesimpulan. Jadi dengan kesimpulan ini akan menegaskan tentang penerimaan atau penolakan hipotesis dan tanya adalah memberikan penjelasan tentang hasil eksperimen. Nah, jadi kesimpulannya adalah menegaskan apakah hipotesis yang diterima itu yang dibuat telah diterima, artinya sesuai dengan dugaan sementara atau ditolak. Nah, jika diterima seperti apa alasannya, jika ditolak seperti apa alasannya. Itulah 7 langkah yang harus dilakukan ketika melakukan metode kegiatan penelitian dengan metode ilmiah. Oke, nah sekarang kita dengan K3 ya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kita mulai dari pengertian K3.
Jadi K3 itu adalah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi serta produktivitas kerja. Nah, saya laboratorium yang baik. Yang pertama, ruangan laboratorium harus ditata rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya memudahkan untuk mencarinya. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik, serta laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang tidak jauh. Oke, berikutnya jenis bahaya dari lab. Ada beberapa jenis bahaya yang mungkin muncul di laboratorium. Yang pertama adalah kebakaran. Nah, apa penyebab kebakaran? Kebakaran biasanya disebabkan sebagai akibat dari penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar seperti larut organik, aseton, benzena, etil alkohol maupun etil ether. Nah, ini biasanya berkaitan dengan bahan-bahan yang di lab kimia ya. Tapi lab yang lain juga berpeluang. Nah, yang jelas bahan-bahan tersebut supaya ditempatkan di tempat yang nyaman, yang aman ya, yang memungkinkan untuk tidak mudah terpicu oleh api. Kemudian ledakan. Jadi setelah kebakaran, kemungkinan yang kedua bahayanya ledakan itu sebagai akibat dari reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif seperti oksidator. Kemudian keracunan. Jadi bahan kimia yang berbahaya seperti arsen, timbal dan lain-lain. Nah, itu sangat perlu berhati-hati ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut, sehingga dijauhkan dari keracunan. Dan iritasi, itu peradangan pada kulit atau saluran pernapasan dan juga pada mata sebagai kontak langsung dengan bahan-bahan korosif. Nah, ini juga supaya diperhatikan. Kemudian luka, pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu dan lain-lain. Nah, jadi dalam melakukan praktek tentunya harus berhati-hati gimana supaya jangan sampai jadi luka. Kemudian sengatan licin, nah ini biasanya ada kaitannya dengan pejabat fisika ya, yaitu suatu keadaan jika kita terkena licin yang tidak sengaja. Jadi ada 6 jenis bahaya yang potensinya terbesar di lab yang harus berupaya untuk dihindari. Oke, terhadap keselamatan kerja. Nah, terhadap keselamatan kerja untuk secara ideal bahwa dalam kerja di laboratorium itu yang pertama tentunya memakai baju khusus praktikum, kemudian tidak meletakkan di atas meja kerja barang-barang tidak diperlukan dalam percobaan, tidak makan dan minum dalam ruangan, tidak memegang secara iseng peralatan laboratorium, kemudian pengambilan zat sesuai yang diperlukan, membersihkan peralatan di meja ruangan setelah selesai bekerja, memisahkan sampah padat dan cair, sampah padat tempatkan sampah, limbah cair di bak saluran pembuangan air. Kemudian terakhir, sisa pengambilan zat dibuang, tidak dimasukkan kembali ke botol, teliti kembali keadaan sebelum meninggalkan laboratorium. Oke, yang terakhir ya, jadi peran fisika dalam kehidupan kita. Jadi ada beberapa peran sesuai dengan bidangnya ya. Jadi beberapa bidang itu nantinya akan berkembang dengan sendirinya. Sebagai contoh misalnya industri, itu menjadi fisika berperan di dalam industri otomotif, penemuan hasil dan lain-lain. Kemudian dalam bidang teknologi itu yang sudah kita rasakan betul manfaatnya adalah handphone, komputer, radio dan TV. Kemudian transportasi, bidang transportasi itu tentunya ya, jadi itu adalah merupakan salah satu dari manfaat adanya ilmu fisika ya, seperti misalnya bidang transportasi punya kereta api, mobil, motor, bajai, dan lain sejenisnya, itu adalah bagian dari bagaimana implementasi dari ilmu fisika. Kemudian bidang transportasi udara itu adalah bandara, helikopter dan pesawat. Bidang transportasi laut itu ada kapal, perahu, sampan. Oke, berikutnya dalam bidang telekomunikasi tentunya adalah handphone, ada internet. Kemudian dalam bidang pertanian ada pompa irigasi, pembaca semak, pembaca sawah dan lain sebagainya. Kedokteran ada USG ya. Kemudian ada CT scan, ronsen, radioterapy dan sebagainya. Kemudian dalam bidang energi itu ada pembangkit listrik, ada PLTA, pembangkit tenaga air, PLTS tenaga surya, PLTS tenaga uap dan PLTS tenaga nuklir. Baik, nah jadi demikianlah sebenarnya terkait dengan materi hakikat manusia ilmiah. Nah, jadi untuk video ini Bapak cukup sampai sini.
Kita akan lanjut ke video-video selanjutnya. Terima kasih.